saya tanya. Kira. Dalilmu tadi yang mengatakan Taurat dan Injil itu yang masa. Juga bahwa Taurat perjanjian lama, perjanjian baru tadi ada pertentangan tentang nama-nama itu mana? Ya, kita Nggak ada pertentangan. Yang namanya tanah itu ada pakai dalil lah. Ini, tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Di kami firman Tuhan nggak ada dirubah-rubah. Hanya kau punya Allah yang bisa mengubah-ubah firman. Saya baca tadi lagi ya perubahannya itu ya. Ini perubahan apa? Oke. Di Matius 1 ayat 16 bertentangan dengan Lukas 3 ayat 23. Loh. Itu kan perubahan namanya. Enggak berubah itu. Itu bukan berubah. Ya. Kalau berubah, dengarin. Ayat 35 ini bertentangan dengan Matius. Ini orang udah dibilang nggak berubah. Yang mana berubah dibilang, yang ini berubah. Ya orang Matius dengan Markus beda lah cara nulisnya. Iya. Dia tidak bisa jawab. Tapi kontradiktif itu aja, simpel. Mana kontradiksi? Coba Dani jelaskan. Silakan. Silakan Bu Sofi. Saya kan tidak punya kapasitas untuk menjelaskan kitab teman-teman yang ada di kekristenan. Ya, mau mendengarkan penjelasan. Saya sifatnya bertanya saja. Tadi kan teman-teman menyampaikan bahwasanya kitab-kitab terdahulu itu berlaku sepanjang masa. Benarkah demikian? Ya berlaku sepanjang masa. Orang Kristen nggak pernah mengubah-ubah kitab Pak Dani. Gak kayak kalian pernah dibakar. Berlakunya sepanjang masa atau bagaimana? Berlaku sepanjang masa. Alkitab sampai hari ini nggak ada yang dibakar. Larangan makan babi kenapa dirubah? Loh, di Alkitab tertulis nggak tetap ada larangan makan babi? Iya, tetapi makanya saya katakan dilarang. Oke, sekarang Pak Dani, di Alkitab tetap nggak ada larangan tidak boleh makan daging babi di dalam kitab Imamat 11? Tetap nggak? Iya, tetap ada. Tetapi ya sudah. Praktiknya sesuai dah. Loh, sekarang pertanyaannya, mengapa orang Kristen tidak lagi melakukan imamat pasal 11? Itu pertanyaannya, bukan dirubah. Kan tidak berlaku. Oke, kenapa? Karena sudah ada perjanjian yang baru yang menyempurnakan perjanjian yang lama. Kolok-kolok lagi nih. Gimana? Jadi bukan dirubah Pak Dani. Kalau dirubah itu artinya hilangkan jejak. Orang Kristen gak kayak Muslim Pak Dani di zaman Utsman. Pak Dani dengerin. Pak Dani di zaman Utsman. Dengar dulu. Pak Dani di zaman Utsman kan Quran kan ada dibakar toh. Orang Kristen gak kayak gitu. Itu udah sering saya bahas itu yang dibakar. Iya, karena dari dahulu kau bahas nggak ada yang kau bahas. Udah sering itu. Oke, silakan Pak Richard Effendi monggo. Udah resen. Tadi Bu Sofi tidak jadi ya Bu Sofi Atul. Oh ya, Ibu Sofi. Ya suruh tunjukin aja bagian mana dari yang dirubah. Yang pertama di dalam Quran sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang dapat berubah perkataannya Allah. Quran sendiri menunjukkan tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya Allah. Yang kedua, kalau merujuk pada kitab-kitab sebelumnya yang dirubah yang mana? Karena kan dalam kepercayaanmu ada 104 kitab yang diturunkan. Sekarang saya tanya, itu 104 kitab kemana aja itu? Tolong dikasih tahu ke kita, kitab Injil Isa yang diberikan waktu Isa masih nenen, dan 104 kitab yang diturunkan kepada para nabimu dalam bentuk suhufan-suhufan, sebutkan sekarang di mana kitab-kitabnya. Halo? Bertanya apanya ini Bu Sofi? Tuhan. Muslim mana Muslim? Yang ini dong, yang punya pengetahuan dikit. Oh, Ala Yubi mungkin lebih pintar ini. Silakan Ala Yubi. Bantu Pak Dani. Kan mengatakan kitab-kitab sebelumnya dirubah. Saya tanya, Allah mau mengklaim ada 104 kitab yang diturunkan. Kitab mana yang dirubah? Mana ada Allah mengatakan 134 segala macam. Itu kenyataannya. Itu kenyataannya, itu hadismu menyatakan demikian, 104 kitab. Bahkan Abraham dikasih suhuf. Sekarang saya tanya, kemana suhuf-suhuf yang diberikan kepada Nabi Abraham, Nabi Syed, Nabi Idris, Injil yang diberikan kepada Isa waktu Isa masih nenen? Tolong disebutkan kemana aja tuh kitab-kitabnya.
Ya, suhuf itu kan sudah termasuk di dalam semua kitab itu sudah dirangkum menjadi satu yang bernama Al-Quran. Iya Tuhan. Saya bertanya, Quran mengklaim Abraham diberikan suhuf-suhuf. Bahkan Musa juga dikasih suhufan dalam bentuk lembaran-lembaran kertas. Ibrahim wa Musa. Ya, sekarang saya tanya kitab yang diberikan kepada Isa waktu Isa masih nenen. Kemudian suhuf yang diberikan kepada Ibrahim, kepada Idris, kepada para nabi yang diakui oleh Muslim Sunni 104 kitab yang diturunkan itu di mana sekarang? Ke 104 kitab itu dasarnya dari mana sih? Aduh, makanya yang punya pengetahuannya ini dong. Jangan yang kayak begini, gue susah ngomongnya. Di dalam Islam itu Quran Nggak dengan hadis. level. Yang lain aja deh, si Romli aja. Di dalam Islam hanya di Quran dan di hadis. Ya, itu berarti levelnya nggak sebanding sama gue. Tolong yang Muslim aja, yang punya pengetahuan lebih luas dibanding si Dani. Nggak sebanding lah dengan Al-Quran, dengan hadis. Nggak sebanding memang, benar itu. Pak, membandingkan Al-Quran dan Alkitab, itu seperti membandingkan batu permata dengan batu kerikil, yaitu kumpulan puisi-puisi plus kitab dongeng yang ada di dalam Quranmu. Jadi kita nggak usah ngomongin ke sana dulu. Yang saya tanyakan, silakan Anda punya pandangan. sekarang saya tanyakan Pak Dani, kitab Injil Isa yang diberikan Isa masih nenen itu di mana sekarang? Kita kan tidak membahas masalah apa yang disampaikan oleh Allah, apakah ada. Saya bertanya, tadi dikatakan kitab-kitab sebelumnya sudah dirubah. Muhammad nabimu mengklaim ada 104 kitab yang diturunkan, ada 124.000 nabi, ada 124.000 nabi dan 104 kitab yang diturunkan dalam bentuk suhuf-suhuf. Saya tanya kemana aja itu 104 kitab itu? Iya, kalau itu sudah ada Al-Quran, yang lain dibuang semua. Teman-teman, kamu pernah dengar nggak? Kalau sudah ada Al-Quran yang lain dibuang. Terus kenapa di dalam Quranmu dikatakan di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk dan cahaya kalau dibuang? Ya itu tadi yang kutanya, Bu. Yang harus dibuang itu kitab yang terakhir, Pak Dani. Yang tidak sesuai dengan sejarah, merubah-rubah kitab sebelumnya yang menulis dengan tangannya sendiri. Ya, mana ada dibuang? Sekarang saya tanya ya, katanya Islam agamanya menyempurnakan. Menyempurnakan dari Hong Kong kalau kitab-kitab sebelumnya itu dibuang. Ada, saya selalu menyampaikan ajaran Islam itu meluruskan. Nggak ada saya mengatakan menyempurnakan. Meluruskan apa yang diluruskan? Iya, diluruskan dulu. Dulu nggak boleh beristri banyak, sekarang boleh. Diluruskan, poligami. Aku heran lihat Pak Dani ini deh. Dulu kan banyak yang poligami, yang ribuan, termasuk Salomon. Pak Dani, ajaran Yesus mengasihi. Yang diluruskan apa? Orang di Quran nggak ada mengasihi orang berdosa. Apa pula tidak? Apa yang diluruskan? Mengasihi orang berdosa supaya bertobat, menuntun orang-orang kafir. Itu yang diajarkan Yesus. Tapi Pak Dani di dalam kitabmu Pak Dani nggak ada itu. Yang mana diluruskan Pak Dani? Pak Dani. Ini aku tante. Banyak yang diluruskan. Diluruskanlah kasihmu sesamamu, kasihlah musuh-musuhmu, perangilah. Jadi dirubah, perangilah, bunuhlah. Kotilu, yang kafir itu kotilu. Bunuhlah. Aduh, jadi ajaran Yesus salah ya, mengasihi manusia. Makanya ya itulah oleh Muhammad. Lurus terbaru berarti. Saya katakan di dalam kitab Anda, di dalam apa ya, saya lupa itu surah berapa, tentang orang-orang yang murtad saja, itu saudaranya boleh dibunuh, mamanya, temannya boleh dibunuh kalau tidak beriman. Oh, itu di ayat Al-Quran itu, di Quran, bukan di Alkitab kami, ya, itu di Al-Quran aku pernah baca. Nggak ada. Tuhan kami tidak menciptakan agama atau label atau merek ya, itu di Al-Quran Anda Pak Dani. Sudah, saya pernah baca itu. Yang halal untuk dibunuh itu orang yang meninggalkan. Kitab Anda. Jadi gini ya, Pak Dani. Kalau Quran itu meluruskan, seharusnya dia satu, punya ajaran etika dan moral yang lebih tinggi dari ajaran Yesus. Kalau meluruskan, baru memiliki kepastian keselamatan masuk surga. Dan baginda Muhammad pun harus sudah di surga. Itu baru meluruskan. Apalagi Pak Dani, harus jelas semuanya. Tapi Quran, nama wanita aja Pak Dani hanya satu, Maryam. Itu pun nanti kalau ditanya Maryam saudara Harun, beda lagi sejarahnya. Gak bisa dibuktikan secara historis. Jadi saya bingung dengan Pak Dani. Yang lurus menurut Pak Dani itu
Ya yang bengkok menurut aku itu jadinya. Ya sudahlah Pak Dani, selamat menikmati Pak Dani. Nikmatilah terus itu kelurusanmu yang bengkok itu. Oke lanjut, siapa lagi? Ada resen ini. Ibu Sofi simpan tenaga aja untuk Pak Dani, terlalu tinggi. Silakan Pak Richard. Coba buka nih Samuel 15 ayat 3 yang berbunyi, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada. Iya. Dan janganlah ada belas kasihan. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Iya. Nah, itu ayat itu kan. Adakah dikatakan di situ orang Amalek harus masuk kepada agama Yahudi? Kalau tidak masuk maka akan ditumpas. Enggak ada. Justru orang Amalek itu Bapak tahu nggak siapa itu? Keturunan Amalek. Saya hanya membacakan, silakan Anda yang menjelaskan. Ya kan, saya hanya membacakan Samuel 15 ayat 3 yang berbunyi. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada. Ya. Dan janganlah orang Amalek itu harus ditumpas. Karena mereka kejahatannya sudah tinggi. Mereka kaum penyembah berhala. Dan mereka itu harus Pak. Kalau sekarang, kalau Yesus belum datang 2000 tahun yang lalu, maka bangsa Bapak, model-model kayak Bapak itu juga harus ditumpas. Makanya sekarang Densus 88 anti teror itu sedang menelusuri pesantren-pesantren. Apalagi kayak Bapak gitu seorang FPI. Itu harus ditumpas Pak. Sayangnya kita di dalam satu perjanjian baru kasih karunia, anugerah. Kalau kita di dalam perjanjian lama, itu sudah seperti Densus 88, Pak. Orang-orang teroris macam kamu, itu harus ditumpas dari bumi Indonesia, Pak. Harus dihapuskan dan dihancurkan. Bukan hanya kamu, seanak-anaknya seperti PKI. Ngerti kamu, Jani? Langsung Anda kalau kalah dialog, kalah argumen. Saya tidak pernah kalah dialog, apalagi sama orang buta huruf. Saya tidak pernah kalah dialog, apalagi sama umat umi buta huruf. Mengatakan saya teroris ya. Loh, kamu memang seorang FPI kok. Nah. Ya kan? Kamu sendiri, ya, di dalam channel-channel muslimmu, kamu di dalam channel-channel muslimmu, sekarang teman-teman, di dalam channel-channel muslim, ketika ada yang bersaksi masuk murtad ke Kristen, Emma Rahmawati lah, kemarin siapa Marisa, si Jani ini mengancam dan menteror, mencari-cari rumah mereka, guru agamanya dulu di mana tinggalnya, mencari-cari alamatnya mereka, dia melakukan doxing. Itu teror atau enggak, teman-teman? Teror apa? Kalau mau menelusuri kebenaran nggak boleh. Oh iya. Ya, dia mengatakan, kita mengawasi ini. Kita mengawasi, kemudian kita melakukan ini siapa orangnya. Ya, kamu teroris, Dani. Kamu tuh seorang teroris, ngerti nggak? Dani, kamu tuh orang teroris. Kalau tidak, maka Densus Anti Teror 88 tidak akan menelusuri atau membersihkan 100 pesantren yang terafiliasi JI atau Jihad Islamiyah. Ngerti kamu? Sekarang saya mau tanya, apakah salah orang mau suatu kebenaran? Urusannya apa Dani kalau mereka pindah agama? Urusan sama kamu apa Dani? Saya mau tanya. Stick aja kepada pembicaraan kitab yang dirubah. Saya tanya sama kamu 104 kitab yang nabimu mengaku diturunkan dari surga. Itu kemana 104 kitabnya? Kenapa tadi Ibu Sofiatul menyatakan saya teroris? Memang, kamu tuh memang teroris. Ya, Nabimu berkata begini nih. Nabimu berkata begini nih. Aku diberikan, kasih hadisnya teman-teman, tolong. Aku diberikan kelebihan yaitu dengan teror. Ya, mereka ketakutan dalam jarak waktu 1 bulan perjalanan jauhnya ketika mendengar nama Muhammad. Coba kasih hadisnya. Teman-teman, di sini Sofiatul kalian menjadi saksi bahwasanya Sofiatul. Ini terekam Pak Dani. Ini terekam. Saya akan tunjukkan hadisnya bahwa nabimu diberi kemenangan lewat teror. Tolong buka Sunah.com teman-teman. Jadi cara mereka menyebarkan agama dengan teror ya. Betul, karena dengan teror. Mereka menyebarkan agama dengan teror. Yang kedua seperti Pak Dani ini karena ada fikih dalam fikih Islam bahwa kalau orang mengganti agamanya harus dibunuh. Makanya dia mengancam channel-channel seperti misalnya Yusuf Manubulu yang ada kesaksian-kesaksian murtadin. Yang kemarin terekam adalah Emma Rahmawati dan Marisa yang terakhir. Ya, jadi memang itu disebarkan dengan cara kekerasan dan pedang. Ya, jadi Muhammad di dalam
sunnah ya, di dalam hadisnya dikatakan aku diberi kemenangan lewat teror dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya. Jadi kalau orang dengar Muhammad mau datang ke kotanya nih, 1 bulan kemudian baru datang, itu dilemparkan ketakutan di dalam hati mereka. Kamu bayangin nggak, ada nabi mau datang dia ketakutan? Karena Muhammad mengatakan begini, kalau kamu tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan aku sebagai nabinya bersyahadat, maksudnya maka darah dan hartamu halal bagiku. Coba bayangin teman-teman itu kan Bu, Pak Sofi waktu si Muhammad kirim surat sama si siapa itu pada kerajaan Roma itu, terus kalau dia bilang masuk Islam atau saya perangi, ada kan itu sama Hercules? Ayo pada Heraklius, Hercules. Ya itulah. Ya, masih mengelak bahwa Islam itu agama dengan penyebaran mengancam. Apa ini pada nih? Ayo. Dengan pedang. Okay. Karena waktu Muhammad mati itu terjadi waktu Muhammad mati itu terjadi waktu Muhammad mati itu terjadi murtad besar-besaran teman-teman. Dan Abu Bakar pada waktu itu mengadakan perang yang namanya perang Ridha atau the War of Apostasy. Jadi dia memerangi orang yang murtad pada waktu itu. Kenapa murtad? Karena ketika masuk Islam mereka masuk bukan dengan iman, tetapi dengan surrender atau aslam taslam. Aslam taslam itu artinya kalau kamu tuh ada Islam. Ini apa? Saya boleh tak ngomong? Gak ada kesempatan. Pantas Padani cari orang yang murtad dicari Padani. Astagfirullah. Ya, dia itu tuh, dia nyari itu. Jadi dia pantau, terus dia cek dia selidiki. Dia mau apa? Dia mau lakukan teror. Waduh, Pak Dani, istighfar pada istighfar. Semuanya kan kita rekam, ya. Kenapa yang diucapkan oleh ibu itu kan menjadi bahan kita, kan? Kamu ucapkan itu yang menjadi bahan kita. Kita tahu bahwa kamu teroris. Iya, Anda teroris, ya kan? Nggak masalah. Silakan. Kamu tuh teroris. Kamu tuh teroris. Teroris. Kamu tuh teroris. Biarkan hukum yang berbicara. Oke. Mungkin Ibu Sofi simpan tenaganya dulu. Hah? Memangnya saya ngancam kamu? Kamu yang mengancam orang-orang yang murtad dari Islam. Itu hak mereka, Dani, untuk murtad. Ya? Kamu nggak perlu cari-cari siapa mereka. Mana ucapan saya mengancam mereka? Loh, ucapanmu sudah terekam. Kita punya kok videonya. Kita bego kalau kamu apa? Saya menelusuri. Apakah salah? Apa hubunganmu? Apa urusanmu menelusuri? Memangnya kamu Allah? Pakai menelusuri? Menelusuri kebenaran. Memangnya kamu Allah? Kewajiban warga negara Indonesia. Ngapain kamu menelusuri orang yang murtad? Ngapain kamu cari-cari rumah mereka? Aku tanya. Siapa yang menyuruh kamu? Siapa yang mengatakan kamu berhak? Kan? Urusan iman, urusan agama adalah urusan masing-masing orang dengan Tuhannya. Apa urusanmu mencari-cari rumah mereka? Hah? Karena saya ditugaskan oleh pemerintah. Ngapain? Mana ada pemerintah menugaskan orang yang murtad dari agamanya? Kebenaran. Berarti sangat busuk negara ini kalau ada yang masuk Islam ditelusuri. Masuk Islam ditelusuri. Setiap warga negara punya hak untuk menelusuri untuk suatu kebenaran. Nah, negara punya hak memeluk agama yang dipercayanya masing-masing. Bukan urusan kamu. Bukan urusan kamu. Orang mau punya agama apa itu bukan urusanmu, Dani. Ditegakkan. Jangan kedustaan dan kebohongan dan tipu muslihat yang kita bela. Paham? Kamu urusi aja. Ya, kamu urusi amat kain namamu yang mengatakan S3 sekolah Yeshiva. Yang mengatakan lulusan STT. Itu sudah ada surat buktinya kamu tuh palsu. Tahu? Kamu urusi urusan rumah tanggamu Islam jalanmu sendiri. Yang mengaku pendeta palsu. Hah? Kenapa kamu gak urus mereka? Kenapa kamu gak telusuri mereka? Ngapain kamu kepo banget dengan orang murtadin? Saya berkata, saya tanya sama kamu, Dani. Apa urusanmu? Apa urusanmu ngetek orang murtadin dari Islam? Kenapa kamu gak beresin amat kain nama yang ngaku-ngaku S3 lulusan Israel? Hah? Pembawaan yang kalian lakukan selama ini, yang ngaku-ngaku pendeta anaknya, katanya anaknya PGI, Stephen Indra Wibowo itu. Kenapa kamu gak tahu suri mereka itu benar apa enggak? Kesaksian mereka memalukan Islam. Karena itu kebohongannya terbongkar. Kenapa kamu gak nge-track mereka? Teroris. Jadi begini, menurut Pak Dani, dia orang pemerintah.
Jadi negara mengatur setiap orang yang masuk agama lain itu ditelusuri. Saya minta undang-undangnya, Pak. Saya tidak bicara murtad, saya menelusuri pernyataan kebenaran. Kenapa kamu nggak menelusuri pernyataan Ahmad Kainama? Hah? Kenapa kamu nggak menelusuri pernyataan Stephen Indra Wibowo yang mengaku anak PGI? Sudah ada keterangan, kita punya keterangan dari PGI, tidak ada yang namanya Stephen Indra Wibowo. Ya, Yang saya bisa pastikan satu, Yudi Mulyana. Kalau Yudi Mulyana kita tahu latar belakangnya. Yang lain itu palsu semua kesaksiannya. Saya tanya, kalau memang itu tugas negara untuk menelusuri, kenapa kamu nggak telusuri mereka? Kenapa kamu nggak ngecek mereka? Mualaf palsu itu. Hah? Yang mengatakan palsu, mengatakan surah Yesemia, Matius 40. Mau kamu telusuri? Ya, bagian itu kan ada bagian-bagiannya, bagian agama Kristen ataupun agama Katolik ataupun Konghucu. Silakan. Dani. Itu bagianmu untuk mereka masuk Islam. Dani. Harusnya kamu yang menelusuri. Bohong terus, Dani. Dani, stop kamu bohong, Dani. Udah ngaku muslim yang taat di mulut kamu. Saya nanya, mana aturan pemerintah harus menelusuri orang yang murtad? Mana? Nggak ada. Kamu yang bohong terus kamu itu. Murtadnya kita berbicara. Terus kenapa kamu telusuri orang yang murtad? Kenapa kamu telusuri orang yang murtad? Telusuri statementnya. Urusan kamu, kapasitas kamu apa? Terus kalau ada yang masuk Islam, kenapa nggak ditelusuri? Kenapa kamu nggak telusuri yang mualaf? Bertanya, yang sudah jelas-jelas pembohongan publik itu. Iya, yang Kenapa mualaf kamu mana? nggak Yang buka? mualaf Ahmad ditelusuri. Kainama itu bukan tidak pernah sekolah teologi ya. Dia sendiri sudah Ya, mengakui bukan dari sekolah aja, kan itu kebohongan. Mana? Loh, kok repot? aja. Artinya kamu itu teroris. Kamu menteror orang-orang yang keluar dari Islam. Tetapi orang-orang yang masuk Islam, yang mengaku-ngaku pendeta yang berbohong itu kamu tidak telusuri. Kamu bukan orang pemerintah. Pemerintah itu menegakkan keadilan. Sedangkan kamu itu teroris, tahu nggak kamu? Iya, mantap. Lanjut. Ya. Bagus itu. Dani, saya mau tahu, Dani. Menurut kamu, MUI Kalimantan teroris. Mantap. no itu Dani. Lanjut. Itu Dani, kenapa Dani? Lanjut. Saya akan tunjukkan bahwa Muhammad diberi kemenangan lewat teror. Teroris. Tolong saksikan. Pindah aja. Pernyataan Pindah topik aja dari kita. Ibu Sufiatul, MUI Kalimantan adalah teroris. Yes. Mantap. Dani teroris. Teroris. Mantap. Pindah topik kita. Udah. Kok pindah topik? Bagus nih topik ini. Ngapain? Saya akan tunjukkan, ganti ke laptop, saya akan tunjukkan Muhammad diberi kemenangan lewat teror. Bagus ini pernyataan Bu Sufiatul ini. Lanjut Bu Sufiatul. MUI Kalimantan adalah teroris. Saya pegawai negeri juga teroris. Kamu pegawai negeri teroris. Sudah banyak kok pegawai negeri yang dikejar Densus 88. Kamu nggak dengar kemarin terakhir dokter yang ditembak mati? Mantap. Yang terafiliasi jaringan macam kamu teroris itu. Kemarin tuh ada satu dokter ditembak mati. Kamu dengar apa beritanya? Dengar kan kamu beritanya itu? Sufiatul menyatakan saya adalah teroris. MUI Kalimantan adalah teroris. Mantap. Kamu memang seorang teroris. Ya. Kemarin yang terjaring Densus 88 ada 4 itu MUI mana tuh? MUI daerah kalau nggak salah ya. Terjaring Densus 88, terjaring afiliasi teroris. Kita nggak tahu apakah kamu juga salah satunya yang terjaring di dalam jaringan MUI yang teroris itu, Dani. Bagaimana Bu? Beritanya gimana Bu? Tolong dijelaskan, berarti apakah di MUI juga tuh sudah termasuk jaringan tersebut Bu? Begitu maksudnya Bu? Tiga, kalau nggak salah tiga yang sudah ditangkap oleh Densus 88. Kalimantan adalah teroris. Itu pernyataan Ibu Sufiatul. Ya sudah. Apakah maksudnya kenapa? Mungkin kita ganti orang aja lah, Pak Dani. Mantap ini Pak Erben. Ya. Lanjut aja biarkan. Ini ada Pak, mana tadi Pak Sukirman? Oh ini sudah resen dia. Lanjut ini, Aldo. Ini Silakan Pak Sukirman. Apa mau disampaikan? Ya Bang Erben sebagai saksi, jangan berdusta, jangan. Bukan sebagai saksi, di tempat saya nonton 1000 orang.
Ya, ini terekam dan ini dipublish di YouTube. Kita punya rekamannya yang kamu katakan. Sebentar ya, saya ke laptop. Kita akan segera buka rekaman suaramu dan saya akan buktikan perkataan saya. Saya akan masuk lewat laptop ya, Pak ya. Tunggu sebentar ya. Siap menunggu. Oke, silakan Pak Sukirman Tarakan. Muslim atau Kristen ini? Halo. Buka mic-nya. Disampaikan Sofiatul. Mantap itu Bos Sofiatul. Silakan Pak Sukirman Tarakan. Silakan. Waduh, kok larinya ke teroris? Oke. Hanya sebentar dulu Pak Dhani. Hanya itu aja mau disampaikan Pak. Saya rekam perkataanmu. Ya, hanya kamu jangan berani macam-macam sama saya, kamu FPI. Waduh. Ya, kamu jangan berani macam-macam sama Sofiatul kamu ya. Iya, mantap. Oke, mungkin lanjut, Bu Sofiatul. Urusan pindah agama itu bukan urusanmu, Dani. Ya, kamu nggak perlu ngetrek rumah-rumah mereka, nggak perlu ngetrek siapa mereka, itu bukan urusanmu. Ngerti kamu? Ya, kamu nggak usah sosok kadrun di negara Indonesia. Kamu nggak usah sok kadrun di negara Indonesia kamu. Ngerti kamu? Pemerintah kita setiap pegawai punya juknis, petunjuk teknis namanya. Pak Dhani, ya, kayaknya saya mendukung Densus 88 untuk terus merahasia, ya, jaringan-jaringan terafiliasi FPI, jaringan-jaringan terafiliasi jihad dan kekerasan, ya, semakin dibongkar. Silakan Anda lihat kadrun-kadrun yang sekarang ini ada di YouTube. Biar Densus 88 menelusuri siapa-siapa saja yang terafiliasi jaringan ini. Mantap, memang harus ditelusuri, benar atau tidak. Benar itu, Densus 88 benar, telusuri. Ya, yang kayak kamu itu yang ditelusuri dan ditembak mati. Termasuk saya juga menelusuri. Termasuk masyarakat berhak untuk menelusuri. Paham? Nah, kalau tidak paham, bertanya kepada yang ahlinya. Bukan asal ngecap. Tadi saya hanya berpegang apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul. MUI Kalimantan adalah teroris. Bukan. Kau jangan pelintir. Dhani MUI Kalimantan. Bukan MUI Kalimantan. Kau enggak. Ini semua terekam Pak Galita, nggak perlu takut. Karena memang Dhani ini kan sukanya memelintir perkataan orang. Saya katakan kamu itu teroris, Dhani. Ya. Iya. Kalau kamu mengaku anggota MUI, artinya kamu anggota MUI yang teroris. Ngerti kamu? Ya, ini kau jangan pelintir-pelintir. Pernyataan saya ini direkam, dipublikasikan. Ya. Mantap. Oke, udah masuk, saya keluar dulu ya. Lah, kok keluar? Itu udah masuk satu device yang lain. Kasih ke host, Ibu Sofinya. Biar bisa itu share. mau keluar, mau buktikan kekuatan ajaran Pak Dhani. Ngancam-ngancam. Aduh Pak Dhani, berhentilah mengancam-ngancam Pak Dhani. Siapa yang mengancam? Yang ngancam itu siapa? Bukan. Pak Dhani. Apa yang ngancam orang? Enggak, itu sudah ngancam itu ketika kau tanya orang rumahnya di mana ininya. Itu privasi orang. Orang mau murtad, mau markat, mau morkot. Iya, aku udah share screen ya. Dari mana kamu? Nggak ngerti aku. Share screen-nya udah di layar belum? Udah. Ini kayaknya ada diganti deh. Karena waktu itu terakhir aku baca ini bukan by all, tapi by terror. Ya, jadi ini utusan Allah berkata, saya diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain sebelum aku. Yang pertama, Allah membuat aku diberikan kemenangan by all. By all itu dengan ketakutan. Ini by terror nih. Ini kok diganti kenapa ya? Waktu zaman Christian Priest ini masih by terror loh. Sayang ya, gini nggak direkam ya. Kadang-kadang mereka tuh bisa ganti-ganti sendiri ya. By his frightening my enemies. Jadi dimasukkan ketakutan di dalam hati mereka. Itu maksudnya. Dari jarak 1 bulan perjalanan jauhnya, bayangin nggak? Ini saya Al-Bukhari. Kitab sholat.
Sahih Al-Bukhari 438. Nih lihat nih. I have been given, bayangin seorang nabi diberikan kemenangan, berarti dia tuh memang orang perang. Bukan seperti kayak Yesus kalau ke kota mana disambut gitu ya, orang-orang berebutan menjamah jubahnya, meminta kesembuhan, ya mereka minta ampun, mereka menangis di kaki Yesus, menangis akan dosa-dosanya. Ini enggak, jadi mereka tahu Muhammad mau datang dalam jarak 1 bulan perjalanan, datangnya baru 1 bulan tuh, nyampainya baru 1 bulan lagi. Mereka udah ketakutan. Kira-kira teman-teman kenapa ketakutan? Kalau Yesus yang datang, anak kecil aja jemput dia. Kok ini Nabi yang datang kok ketakutan orang dewasa? Wah, terbalik. Lanjut Bu. Ini bukan hanya di Sahih Al-Bukhari ya, walaupun Sahih Al-Bukhari ini sudah sahih ya. Ini banyak sekali. Aku cari yang bahasa Indonesianya nggak ada. Ya, itu salah satunya di Sahih Bukhari, tadi ada di Buluk Al-Maryam juga ada. Ya, hadis ini. Kemudian coba kita lihat ya, their blood and property. Kenapa ketakutan teman-teman kira-kira ini? Kenapa mendengar nama Muhammad ketakutan? Ini lihat, ini dari Buluk Al-Maram. Zakir bin Al-Aliyah berkata, utusan Allah nih, berkata bahwa jika mereka menerima Islam, maka mereka akan dilindungi darah dan hartanya. Ini ada di mana-mana nih. Bayangin masuk agama harus dipaksa nih teman-teman. Banyak sekali nih. Sampai mereka mengucapkan syahadat. Kalau mereka tidak mengucapkan syahadat, maka darah dan hartanya halal. Aduh. Wah, mau bilang apa kamu pada nih? Gimana lagi pada nih? Apa lagi yang kamu bantah pada nih? Secara manusia normal udah ngeri pada nih. Nih, saya mendengar dinarasikan oleh Abu Malik, ini Sahih Muslim 23A. Saya mendengar utusan Allah berkata, kalau mereka mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan menyangkal semua yang orang-orang itu sembah selain Allah, maka properti hartanya dan darahnya menjadi haram gitu ya, maksudnya nggak boleh disentuh. Harus mengucapkan syahadat teman-teman. Ini banyak sekali nih, aku cari bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya. Aku susah nyetriknya, soalnya aku hafalnya yang in English. Nah, nih. Ini adalah Sahih Muslim. Sahih Muslim 22, buku pertama hadis 36. Dinarasikan dengan otoritas Abdullah bin Umar bahwa utusan Allahnya berkata nih, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan mereka menegakkan sholat, membayar zakat. Kalau mereka melakukannya, maka darah dan hartanya dijamin akan diproteksi atas namaku ketika hukum itu ditegakkan. Jadi kalau enggak, sampai mereka enggak bayar zakat atau tidak bersyahadat, maka boleh dibunuh teman-teman dan boleh dirampas. Makasih Bu Sofi untuk data-datanya. Semoga melalui data itu orang banyak disadarkan, dicerahkan. Nah, kenapa menyebarkan agama untuk bersyahadat, untuk memeluk Islam? Kalau enggak kok harus bayar zakat, terus kalau enggak dibunuh harta kemudian dirampas. Itu kenapa itu? Ya itulah dia Bu. Itulah dia kenyataannya. Jadi kalau disebut damai, sukacita,
Iya, saya susah mengucapkannya. Nah, itulah itu. Sudah keluar si Dani. Sudah. Ada umat Islam lagi yang mau keluar. Silakan. Ini rekamannya Dani, ini sudah saya download. Coba diputar aja, Bu. Putar aja. Brothers and sisters, Kian lah. this is urgent. Cuman dari mana ya? Bentar. In New York, where there is no masjid for the community. Biar kita perdengarkan. Dengeran suaranya nggak? Kedengaran. Tulis oleh Lidara di postingannya itu adalah hoax 2013 dan itu sudah dibantah oleh keluarganya. Tapi memang di sana tidak menyebutkan agama, tapi dengan menggunakan gambar orang berpeci dengan jenggot panjang itu sudah tentu ya. Si Lidara ini memancing netizen supaya netizen ini melakukan penghujatan terhadap Islam seperti itu, terhadap ajaran Rasulullah terutama ya. Karena di sana dinyatakan apa pendapat kalian. Padahal itu di 2013 saja sudah dinyatakan berita itu adalah berita hoax. Jadi begini Umi, kita ambil segi positifnya. Ada positifnya Umi. Waktu kami bahas juga kan masalah Lidara, masalah Lobo, Sofiatul, ada lagi teman yang lain. King David itu ya. Ya King David itu kan. Memang kalau kita mau secara tergesa-gesa ataupun gegabah kita bisa melaporkan. Cuman persoalannya ada satu nilai positifnya. Kira-kira menurut Umi nilai positif yang dilakukan oleh mereka itu apalah dari segi umat Islam? Nilai positif kalau menurut Umi ya, buat orang-orang yang berpikir, mereka akan berpikir inilah ajaran Kristen. Ya, Lidara ini bisa jadi dianggap sebagai atau baik itu Lidara, Sofiatul, siapa itu Saifuddin Ibrahim, mereka adalah representasi daripada ajaran kekristenan. Sehingga kalau orang-orang Kristen yang berpikir, maka akan terjadi seperti sekarang fenomena mu'alaf ya, dengan banjirnya mu'alaf. Ada yang dari masyarakat biasa, apalagi dari lingkungan gereja, kayak pendeta, pastor itu yang sekarang menjadi mu'alaf karena mungkin mereka berpikir loh, kok kayak begini, begitu kan, ajaran kasih itu ternyata diterapkannya seperti ini. Iya, ini mungkin yang lainnya gimana loh nilai positifnya? Bang Ibrahim. Ya. Kalau saya sih gini, Pak Dani, simpel ya. Kalau saya lihat apa yang disampaikan Sofiatul dan kawan-kawan itu, ini bagi orang-orang yang berpikir ya. Nggak tahu kalau yang nggak berpikir. Banyak kejanggalan-keganjilan ya yang tidak sesuai fakta logika. Makanya kalau ketika kita mau berdialog atau berdebat, barangkali mungkin agak ini membuat mereka tidak nyaman, saya kira. Jadi sehingga kadang-kadang mereka menghindari hal seperti itu. Saya kira begitu, Pak Dani. Jadi waktu kami pertemuan itu, kenapa kita tidak gegabah melaporkan satu hal yang penting? Ternyata dengan ungkapan mereka seperti itu membakar emosional umat Islam. Itu. Dengan terbakarnya emosional umat Islam, gironya keluar ya. Niscaya umat Islam bersatu. Itu yang menjadi puncaknya. Ya, kan kita biarkan aja mereka mencaci, memfitnah umat Islam, biarkan saja. Nah, itu sudah kita bahas itu. Karena dengan demikian mudah-mudahan secara analogi sosiologi ya, analogi psikologis umat Islam itu akan terpanggil girohnya untuk terpancing ya, menyatukan dirinya umat Islam di Indonesia. Iya.
Betul. Itulah yang menjadi barangkali ini kan ini ada unsur politik sih sebenarnya. Makanya ada umat Islam yang berpikiran demikian karena ada unsur politiknya untuk tahun 2024. Biarkan aja. Nah, itu yang kita amati ya. Jadi kemarin juga kami ada pertemuan itu seperti itu. Kenapa tidak kita laporkan atau kita cegah? Ternyata itulah tadi alasannya. Ada unsur-unsur yang memiliki keuntungan kepada umat Islam supaya tadi menyatukan emosional umat Islam di Indonesia. Bagaimana tanggapan teman-teman yang lain? Silakan. Ya kalau Umi setuju sih Pak Denny ya dengan adanya konten-konten seperti Saifuddin Ibrahim. Ini membuat umat Islam yang tadinya ya cuman menyimak begitu kan, mereka juga akan terpanggil girohnya untuk membela agamanya, membela akidahnya. Ini seperti halnya mereka itu sedang kalau pensil itu sedang meraut gitu kan, sedang meraut mental umat Islam. Nah, makanya saya katakan kan udah ada 1 minggu lebih ya kami pertemuan membahas ini juga. Kenapa kita tidak keburu melakukan tindakan baik ada cybercrime, ada wajib. Ya itu tadi ada pertimbangan-pertimbangan, ada segi keuntungan dari umat Islam. Dengan mereka mengungkapkan kebohongan, kedustaan, kan umat Islam kan tahu. Nah, dengan demikianlah kita sebagai apologet juga menyampaikan juga jangan kalau kita menyampaikan kebenaran itu untuk menangkisnya dengan data yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita sampaikan. Seperti Umi mengetahui tentang kejadian 2013, ungkapkan saja. Nanti umat Islam kan akan mendengar yang awamnya ya. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya. Iya. Dengan demikian keterpancingan emosional umat Islam di Indonesia itu makin kuat ikatannya. Nah, disitulah nanti kita bisa lihat hasilnya. Kita lihat 2 tahun depan. Itu yang kita cermati ya. Jadi beberapa pertemuan itu mengambil pendapat-pendapat daripada pengamat-pengamat di YouTube, maka diambil kesimpulan tadi, karena memang logis sekali kalau umat Islam sudah terpancing emosionalnya, niscaya akan bersatu. Itulah bentuk kita nanti, mudah-mudahan ke depannya kita benar-benar bersatu, satu pandangan, tidak lagi seperti yang lalu. Terpecah-pecahnya pemikiran kita, terpecah-pecahnya mindset berpikir kita terhadap kepemimpinan atau bagaimana, itu kan nanti biarkanlah seperti air mengalir, biarkan saja mereka menghujat, mengfitnah, itu akan menampilkan itu yang saya katakan emosionalnya tadi yang kami pertemuan itu, intinya di sana. Bagaimana Kak? Itu makanya kalau tanggapan kawan-kawan, barangkali nanti kan ada pertemuan juga lepas lebaran itu. Mungkin ada tanggapan-tanggapan yang lebih semangat lagi atau memberikan masukan-masukan lebih terbaik, yang mana yang terbaik yang kita ambil. Ini masukan buat Pak Dhani ya, karena Pak Dhani juga salah seorang yang menyampaikan aspirasi-aspirasi umat Muslim atau suara-suara umat Muslim nanti ke
Ya mungkin lingkungan dari pekerjaan Pak Dhani sendiri yaitu di pemerintahan Iya, ya. benar. Lingkungan pekerjaan saya. Masuk kita kan menyampaikan kepada pekerjaan saya, kemudian strategi-strategi di dalam kepemerintahan itu juga kita bahas semua. Jadi itu yang kita mau ambil, makanya saya katakan saya masuk di Zoom ini bukan kemauan saya sendiri, tapi sudah koordinasi. Iya. Makanya ada hal Sebagian daripada tugas ya. Iya, memang tugas memang. Bukan bagian tugas, memang sudah tugas. Jadi sudah sejajar dengan tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Bang Wong Sabar nih. Silakan, mungkin ada pendapatnya. Cuma menggarisbawahi untuk beliaunya Pak Dhani. Sama memang untuk pemahaman di ya seperti itu kita sudah kebal lah namanya hawa-hawa itu. Itu aja Mi, sama seperti beliaunya Pak Dhani. Demikian dan lagi. Ya ini karena begini ya, karena tidak masih ada ya sebagian kecil mungkin ya umat saudara-saudara kita umat Islam itu yang masih apa ya namanya masih kurang memahami atau mungkin masih dari keimanannya masih lemah sehingga apa yang disampaikan oleh mereka itu ya baik itu fitnah, baik itu hujah-hujah mereka ataupun ya berita hoax kayak begitu takutnya ditelan bulat-bulat saja. Nah makanya kenapa Teman-teman, channel-channel apologet muslim kira-kira menyebarkan hoax nggak? Menyebarkan hoax. Bukan hanya hoax, Bu. Kalau ada kalatnya di atas, Bu. Hujatan. Iya. Ya nanti sebentar kita akan putarkan, kita lihat dulu ya. channel muslim ini selalu mengcounter ya. Jadi sebetulnya tidak ada ya dari channel. Jadi alasan mereka mengcounter itu yang sifatnya menyerang ya Siapa yang mulai teman-teman? Kalau Umi simak semua channel muslim sifatnya itu ya, mereka tidak pernah bahas Quran ya. Fitnah-fitnah mereka ya. tidak pernah membahas Quran dan itu kan rame-rame ya. Rame-rame kita rekam. Reaction atau kita tanggapi apa yang menjadi pernyataannya, dan ini adalah salah satu cara ya khususnya terkhusus bagi saudara-saudara kita Islam yang masih apa ya lagi ada dalam fase yang kritis ya, maksudnya fase yang kritis kan banyak juga ya, ada juga lah umat Islam yang sekarang sedang krisis dengan keimanan. Jadi ingat ya teman-teman, mereka itu sampai ketakutan dengan YouTube. Dan ini fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi saya sudah upload ya channelnya David itu, nanti kita akan lihat ya apa tanggapan dunia ini tentang internet, di mana semua kebohongan itu dibongkar dan dibukakan. Itulah yang menyebabkan mereka ketakutan, teman-teman. Ya. Ya, seperti itu. Biasanya kan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang secara mentalitas kurang kuat atau secara keimanan juga kurang kuat. Akhirnya ada kepikiran mereka untuk keluarlah dari ajaran Islam. Kadang-kadang berpikir kayak begitu, ya. Nah, ini ditambah lagi dengan fitnah-fitnah mereka seperti itu, takutnya yang kita takutkan menjadi semakin lemah keimanan mereka. Dan inilah tugas kita ya, channel-channel muslim pada awalnya sudah bersepakat bahwa kita membentengi umat nih. Nah, bohong. Ya, mereka tidak pernah yang namanya membuka Quran maupun hadis. Ya, mereka mencerca dan menista dan menghujat. Nanti kita lihat ya, apa saja isinya channel-channel muslim. Seperti apa cara membentenginya ya ini. Kita bantah atau kita tanggapin fitnah-fitnah mereka, hujah-hujah mereka seperti apa, di samping biarkanlah ya mereka menunjukkan cara mereka. Ini kalau misalkan Umi lihat baik itu dari mulai Sofiatul Saifuddin Ibrahim Lidara atau Pak Bom segala macam itu channel-channelnya ini, karena rata-rata mereka begitu, ini mereka sudah merepresentasikan ajarannya mereka itu ya kayak begitu. Nah, ini benar sekali. Jadi begini Umi ya. Bukannya melebar sekali benar. Dari hasil pertemuan itu. Termasuk di PBNU juga ya, di PC-nya, PCNU. Saya punya teman muslim juga gitu ya. Dia yang menzolimi kok dia yang aku jadi korban, saya tuh bingung loh. Ada pertemuan. Memang gitu mereka. Supaya dapat dukungan. Iya, saya punya teman muslim. Dia itu berkhianat. Ya, memang salah satunya. Tapi dia merasa dia yang dizolimi. Untuk merubah
Itu aneh buat saya. Kita, saudara-saudara Ternyata kita, memang itu dengan mereka punya adanya roh mereka seperti itu. ini, Jadi mereka menzolimi orang tapi merasa mereka korban. timbul kesadaran-kesadaran dari teman saudara kita, termasuk saya kan orang NU juga ya kan. Tetapi yang secara struktural saya kan nggak masuk di dalam lingkungan strukturalnya. Nah, dengan adanya cara mereka ya memfitnah Islam itu apa endingnya? Jadi dari PBNU atau PBNU itu juga mulai sadar. Nah, itu yang kita harapkan ini. Ternyata mereka itu memang ingin membenci Islam, ingin menguasai mayoritas. Goblok nggak itu? Kita membenci Itu Islam. yang sudah apa namanya? Mereka yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah, teman-teman. Dan mereka mengatakan kita ingin menguasai mayoritas. Organisasi Islam. Nah, mudah-mudahan ini makin berkembang. Makanya dari hasil itu maka saya juga dibilangkan biarkan aja, jangan kita laporkan. Kalau perlu biarkan mereka tumbuh makin banyak seperti Scott kan sekarang mulai memfitnah juga. Iya. Nah, itu biarkan aja. Nah, makanya saya agak ngomong agak malam mungkin tidak didengar nanti kan, supaya nggak didengar oleh mereka kan. Jadi dengan demikian itu saya yakin. Lucu ya. Mengatakan supaya nggak didengar. Tapi di-live-kan. Iya. Kurang Ada yang dalam. goblok dari orang ini ada yang lebih goblok nggak? Bersatu nih. Iya. Iya. Supaya nggak didengar tapi Masih ada di-live-kan. sifatnya individualis ya, antara Bukan, terutama kelompok. ya terutama dalam kelompok begitu. Kita masih terfirqah, firqah ini terpecah-pecah di dalam beberapa kelompok. Dengan adanya mereka, ya kan, Pak Dani jaringannya mulai ngadat lagi nih, kayaknya keputus-putus ya. Nah, ini kan sebab jadi mudah-mudahan ini saya katakan dengan adanya fitnahan mereka, otomatis kan umat Islam yang berkelompok-kelompok ini bisa bersatu. Betul. Itu aja intinya. Sebenarnya inti di sana intinya. Maka teman-teman yang Muslim, kenapa sih dari saya kan anggota MUI juga, kenapa tidak melaporkan? Kenapa tidak? Itu banyak pertimbangan. Ya, dia anggota MUI ya, teman-teman ya. Ada kajian-kajian khusus. Kita mengkajinya dari segi mana, kan berbagai macam segi nih. Kalau secara spontanitas kita memang marah. Tetapi efeknya apa? Kalau kita laporkan kayak Saifuddin, kayak apa kan. Nah, nanti mereka justru menekan kita. Umat Islam, begini. Sedikit-sedikit. Kalau debat lapor gitu. Jadi ujung-ujungnya apa? Umat Islam yang lain juga gerah jadinya kan. Kelompok-kelompok yang lain juga nggak jadi sifatnya apatis. Nah, dengan ada kita membiarkan mereka, memang ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah untuk yang tidak yang awam, yang tidak pernah berkecimpung di dunia internet seperti ini, memang agak rawan. Tapi kalau sudah pemukanya, tokohnya, yang sudah sadar, itu bisa merambah kepada jemaahnya. Nah, itu yang kita harapkan nih. Itu harapan. Tapi kita lihat aja faktualnya nanti 2 tahun ke depan bagaimana hasilnya, baru bisa dirasakan. Nah, sekarang kan kita belum. Dan mudah-mudahan 2 tahun ke depan kita bisa merasakan apa yang dilakukan oleh orang-orang minoritas ini terhadap mayoritas. Itu aja. Itu pertimbangannya. Dengar ya teman-teman, mereka merasa di atas sedikit ya, gitu karena ya. mayoritas. Jadi gini saya pribadi juga tidak setuju memang adanya selalu lapor, apalagi kalau kita berdebat, karena saya kira setiap kali kita berdebat atau dialog, ini kan cuma masalah bagaimana mengkanter, memberi penjelasan yang mungkin membuat mereka itu tidak bisa bisa mengerti sebenarnya bahwa cara pandang mereka itu salah. Jadi kalau ini sudah selalu dibawa ke ranah hukum dengan
karena sepertinya kita cara pandang tidak kita bisa salah. berdebat, itu Mereka jadi pikir masalah cara juga pandang buat mereka kita. tentang iman Kristen Sebenarnya benar, tugas teman-teman. kita adalah memang menjelaskan apa yang Iya, kita balik otak iya, mengcounter. Jadi jangan apa-apa langsung dibawa ke ranah hukum, kecuali benar-benar yang tidak bisa ditolerir ya udah. Saya kira begitu. Tapi kalau sama masih kalau mengucap tiga nama ya itu janganlah dilaporkan ya. Kecuali ya tidak tidak sudah tidak bisa ditoleransi, itu bukan sebuah dialog atau debat, maka ya silakan. Iya. Kayak Saifuddin Ibrahim gitu kan kemarin yang laporin justru dari kekristenan, bukan kita. bukan Islam, bukan dari umat Islam. Gitu. Iya. Gitu ya. Jadi Umi ya, intinya kira-kira tadi apa yang saya sampaikan kira-kira diterima nggak oleh teman-teman di apologet kita ini? Kalau menurut Umi sih diterima ya, karena apologet dari mana? Juga yang Umi perhatikan ya, dari semua channel-channel Muslim tidak pernah ada yang main lapor. Ya paling cara kita itu seperti itu Pak Dani. Walaupun misalkan di beberapa channel itu yang dibahas itu terus gitu kan, tapi itu kan upaya kita untuk mengcounter apa yang menjadi fitnah mereka. Teman-teman Dan yang kenal si Dini ini cukup lama, dia tuh penghujat penista nggak tuh omongannya? Kalau nggak ada yang nggak hujat. Cuma maksudnya kalau nggak menghujat dia. Itu bukan dari kita ya. Buktinya banyak ya si Dini ini ya. Banyak. Orang Kristen yang mungkin mereka menggunakan akal sehat mereka ya tentang apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Karena kalau Umi lihat ini Saifuddin Ibrahim juga dia membela ya kemarahannya, membela bukan hanya terhadap umat Islam, tapi saya itu kok pendeta-pendeta lain juga kan dia sama seperti itu. Di grup mereka kalau WA tuh Pak, waduh Pak, ke teman-teman pendetanya sendiri. Jadi kalau nggak usah Saifuddin Ibrahim ini setahu ini kan mereka kan bukan dari frustasi. Iya betul. Apalagi yang apologet Muslim yang punya konten, yang punya channel-channel. Mereka ini lagi frustasi. Kalau kita itu tujuan kita kan hanya untuk mengcounter apa yang menjadi hujah mereka, apa yang jadi fitnah mereka. Seperti itu kan tugasnya, bukan tugasnya untuk melapor. Ini gitu. Orang ya lagi lagi galau, orang galau lagi curhat sama orang galau. Lalu masuk ke biar aja. Dunia apologet ini pada saat itu kan banyak yang menyatakan kenapa tidak dilaporkan, dilaporkan. Maka saya selalu mencoba menghindari itu. Makanya zamannya NKC juga mau dilaporkan ya kalian semua di situ. Memang awalnya sih saya memang ingin melaporkan, masuk Fatmah dengan itu segala macam itu kan. Maka waktu itu, itu aja saya dipanggil kan oleh atasan. Apalagi Watmah itu kan tangkap basah Pak Dani langsung ya. Iya, itu udah pasti direkam kan. ini ya. Tetapi kan efeknya kan kepada suaminya. Makanya kalau kita mau serang lagi Fatmah kan kita juga ada kemanusiaan. Iya, maksudnya juga, direkamkan dibagi terlepas dari itu semua ke yang kita apologi adalah semua bagaimana umat Islam dengan adanya hujatan mereka kita makin live kan besok persatuan kita di dalam mindset berpikir, bukan cuma satu akidah, satu iman, ya kan, tetapi cara pandang kita di dalam menentukan sikap supaya bersatu. Pak Lidara, itu yang kita harapkan. Ya. Punya dokumen-dokumennya channel itu yang lama-lama. Pemimpin umat Islam. Ada Pak. Itu bukan saya rekam nasional ya, tetapi masih di sifatnya kedaerahan. Kan mereka yang duluan. Tapi mudah-mudahan dari ini dia mau bagaimana, mau duluan, mau enggak, ada yang tahu Pak. Masalahnya kan saling counter ini urusan. Standar kali biasa sifatnya nasional itu ya. Kita mengcounter mereka juga. Mereka bilang mengcounter kita. Ya udah saling counter lah. Rasa yang mana yang kuat ya. Rasa keprihatinan kita, yang mana yang cengeng Pak, yang mana yang terbuka kebenarannya, kita yang makin kokoh di dalam yang menilai kan aja. Kalau ini memang didukung, memangnya
oleh teman-teman atau ada sanggahan. Dani ini nggak punya otak ya. Ya, YouTube ini ditonton oleh semua dan saran. Ditonton oleh Saya dapat semua. kita sampaikan juga dari saran-saran teman-teman ini. Bukannya nggak ditonton. Itu yang kita harapkan itu. Lanjut Umi. Seluruh dunia nonton. Iya, kalau menurut Umi sih untuk terkhusus untuk debater Muslim ataupun channel-channel Muslim itu ya kita setuju dengan apa yang menjadi perbincangan antara Pak Dani dan rekan-rekan yang membahas masalah ini, Pak Dani. Ya, kita juga apa yang seperti dikatakan Pak Ibrahim, ya jangan main lapor lah, kita hadapi mereka dengan cara kita, Ya, gitu ya. benar. Dengan cara kita. Dan lagi kalau menurut Umi ya, semakin mereka melakukan hujah-hujah atau fitnah-fitnah kayak begitu, itu semakin orang juga akan, untuk orang-orang yang berpikir ya, orang juga akan berpikir video ajaran Kristen itu kayak begitu kan, sehingga di satu sisi ini mendatangkan apa ya, mendatangkan bukan keuntungan ya, karena itu juga nggak mau dibilang keuntungan dari kesialan mereka. Nah, untuk orang-orang yang berpikir ini, mereka akan mulai membandingkan dengan apa yang disampaikan oleh misalkan apologet Kristen seperti itu, kemudian mereka akan membandingkan dengan apa yang selalu disampaikan oleh teman-teman kita, baik itu di dalam dialog, dalam debat sekalipun, itu mereka pasti akan memperbandingkan, sehingga hasilnya pada ini bisa kita lihat sendiri ya, sekarang banjirnya mu'alaf itu seperti apa. Walaupun di pihak lain mereka memutarbalikan fakta ya, pada saat mereka berbicara tentang banjir mu'alaf, padahal yang sebetulnya adalah banjir murtadin, padahal yang terjadi sebenarnya adalah banjir mu'alaf. Nah, sekarang bisa kita bisa membuktikan dari apa? Contohnya sekarang yang lagi rame, gereja dijualin, dibeli oleh pihak masjid, oleh pihak Islam, begitu kan, ini suatu hal yang secara tidak langsung memberikan bukti kepada kita. Dengan sepinya setiap hari Minggu, dulu kebaktian itu, kalau hari Minggu itu kebaktian ramai, tapi sekarang ya kita tidak usah nyari di lihat aja di sekeliling kita. Kalau misalkan ada yang tinggal dekat dengan gereja, itu sudah nggak kayak dulu lagi. Ini karena Umi juga di sini ada gereja besar dekat di sini. Ya dulu rame gitu, sekarang udah malah gerejanya itu sudah dibeli oleh perusahaan Jarum Super, sudah jadi perusahaan Jarum Super. Nah, ini kan sudah menunjukkan bukti mereka itu sudah mulai banyak berkurang, sudah mulai gerejanya sudah mulai sepi, ya kan? Beda dengan dulu pada saat ya mungkin presentase mereka waktu kita bandingkan dengan sekarang itu masih naik, ada di atas gitu ya. Masih lihat sekarang, bahkan Umi juga memprediksi dengan katanya 2050 itu Islam akan mendegradasi angka dunia ya, mendegradasi jumlah penganut agama Kristen. Umi rasa dengan banyaknya hujah-hujah mereka ini akan mempercepat gitu loh Pak Dani. Bisa jadi 2030 juga mungkin sudah terdegradasi. Ya, kita lihat yang fakta aja. Contohnya pada saat siapa yang sering masuk di sini, beliau kan tinggal di Amerika. Nah, sekarang itu waktu ada di Zoom Umi, beliau sambil jalan hari Minggu itu waktu itu ini saya lagi ada di depan gereja, ini sudah jamnya kebaktian, tapi lihat mobil masih cuman ada 3 katanya gitu kan. Nah, pada saat besok harinya beliau subuh susah untuk mencari parkiran. Ini sebentar saya cari parkiran dulu, Pak emang lagi di mana? Saya lagi cari parkiran mau salat subuh. Jadi beliau menceritakan di Amerika itu sekarang orang-orangnya sudah lebih mending kendaraan mereka dikena tilang daripada mereka nggak dapat tempat sholat untuk berjamaah. Dan ini fakta kan yang terjadi, bukan omong kosong, itu dibuktikan. Apalagi Pak Yunus ya, namanya Pak Yunus ini adalah beliau juga seorang di Amerika sana. Jadi kalau hari Jumat itu katanya Pak Dani, jadi pelataran parkir itu sudah habis, nggak bisa dipakai parkir mobil. Nah, mereka parkir mobilnya di pinggir-pinggir trotoar, kadang-kadang di depan rumah orang, di depan gereja toko gue orang. Jadi, bukannya di pinggir kalau hari Jumat itu banyak sampai satu perumahan dan mereka lebih memilih biarinlah kena tilang daripada nggak kebagian tempat untuk mereka. Nanti kagak di strike Bu sama yang punya YouTube Bu. Ini kan
bisa jadi dampak dari mereka juga melihat. Dan apa yang terjadi di Indonesia juga sudah banyak kan seperti itu. Iya, Bu, Ini kayaknya untuk orang-orang kita yang akan berpikir, kena kita ini, Bu. karena mereka mungkin Bu, masih mereka akan banyak mengatur. orang-orang yang tidak menggunakan Iya, akal Bu, sehatnya. Bu Sophie, Artinya masih mendukung Bu Sophie. lah, masih mendukung pernyataan-pernyataan seperti Saifuddin Ibrahim. Contohnya kemarin waktu Umi berbicara di channelnya Bang Farhan, itu ada 2 Kristen masuk dan mereka juga Durasi, Bu. Hasil penelusuran kami di setiap kecamatan Lihat itu, nih. yang ditampilkan Manubulu itu 100% odong-odong. Tuh lihat. Itu Yusuf Manubulu ya dia nyebut ya. Kalau Umi ingin tahu benar ya. Iya, Kita kan seluruh Indonesia kan bisa menjangkau. Kita kan ada pertemuan. Seluruh Indonesia setiap kecamatan, kecamatan kita di seluruh Indonesia itu kan 4.700 sekian. Nah, waktu ada pertemuan itu, yang masalah disampaikan Yusuf Manubulu ini, mereka itu memang bukan murtadin. Mereka itu memang murtadong istilahnya. Jadi contohnya begini, mereka itu misalnya kawin. Bu Sophie, orang Islam ini rekamannya Bu Sophie. Kemudian waktu dia bercerai, dikembali lagi ke agama Dikirim dia. ke saya, Bu. Itu yang banyak terjadi. Ya, jadi bukan murtadin ya. Kembali lagi ke agama lamanya. Iya, paling kembali. seneng sama Itu yang Pak Aliadara nih, counter nih. Iya, Dari nanti saya yang counter kami ya. seluruh Nanti saya ini live-kan besok. ingin tahu. Oke, gambarnya kayak yang pisau syukur itu apa dibotakin tuh Pak Aliadara. Iya. Nanti saya bikin WTS Sebenarnya kan ini. dipantau WTS. bukan nggak Saya dipantau. sebutkan Itu WTS. umat Islam memantau. Makanya dia marah sama saya. Ya dan kalau mungkin saya mereka Udin, juga kayak minta Manubulu tolong nggak berani sekali lagi ya nih ini. naikin Pak Dhani. Karena apa? Pak Dhani mungkin bisa menunjukkan fakta ya. Karena yang namanya murtad juga pasti kan ada laporannya gitu kan. Nggak naikin Pak Mereka Dhani. berpindah keyakinan pasti ada Nggak laporannya salah. minimal untuk Emangnya data negara ini mereka punya begitu ya Pak Dhani ya. punya dia berdua. Ini Oke orang Bu, gila kita ini. counter aja Bu. Itu semuanya Bu Sophie. ada data. Iya, orang gila sama orang Enggak, gila. nanti sebentar. Di daerah mana kita kan setiap kecamatan ya kan. Saya kan wilayah kerja saya kan kecamatan. Dia di counter aja di sini, Pak. Kecamatan kita tahu semua. Seluruh Indonesia kita punya data. Kita punya rekan yang saya katakan tadi, kita bisa saling berhubungan. Jadi sebenarnya cukup apa ya? Dikatakan gampang, susah juga. Katakan susah, gampang juga ya kan. Untuk mengetahui keberadaan mereka itu sebenarnya bisa. Kayak Ahmad ini kan saya sudah mulai menemukan titik terangnya hingga kita mendatangi ke lapangan ke keluarganya. Apakah dia memang asli daerah saya atau dia pendatang? Nah, itu aja. Tapi sudah ada titik terangnya menemukan di mana dia dibesarkan Rahma Ema ini. Kita sudah menelusurinya. Ya mudah-mudahan nanti setelah Lebaran kita beberkan atau tidak tergantung nanti keputusan kawan-kawan yang lain gitu kan. Saya kan tidak bisa juga saya langsung mengambil inisiatif sendiri, nggak boleh juga Umi. Kalau hal-hal demikian inisiatif saya sendiri nggak boleh. Harus ada pertemuan hasil itu baru kita bisa menyatakan. Ya, sebetulnya sebetulnya dari pernyataan dia sendiri kita udah bisa menilai Pak. Contohnya tadi Umi ngelihat ya ada cerita tentang Sopiatul itu dia mungkin dia lupa ya karena gini lah kalau orang bohong pasti ada kalanya dia lupa. Sopiatul ini kan ngaku murtadin. Tapi dia bercerita waktu dia dari mulai umur 4 tahun itu dia tenang. Sorry. Saya tidak pernah masuk Islam, najis mukaladoh. Saya tidak pernah mengaku murtadin, ya. Saya tidak pernah masuk Islam, saya tidak bodoh. Saya sudah ngomong. Selama sperma tidak keluar dari tulang dada saya, dan suami saya tidak keluar sperma dari tulang belakang atau tulang sulbinya, tidak mungkin saya Islam. Ya, saya tidak pernah mengaku Islam. Itu cuman hasil imajinasi lu doang. Iya. Ya. Saya tidak pernah masuk Islam, najis mukaladoh. Karena nama Sopiatul itu
Kamu tuh nggak kenal siapa saya. Saya nggak pernah mengaku masuk Islam. Saya belajar Islam baru selama 4 tahun. Ya. Dan itu nggak pernah loh. Dari dulu teman-teman yang sudah tahu saya lama pernah saya mengaku saya Islam. Enggak. Ya? Tetapi nama Sofiatul Al-Hayat itu kan saya tidak bisa mengcounter channel-channel lain. Karena apa? Sofiatul Al-Hayat namanya di mana-mana. Di semua channel. Memangnya saya bisa membungkam. Hah? Yang kalian gosip-gosipkan begini, saya nggak urusan. Karena tujuan saya adalah penginjilan, bring the true gospel to the Muslim. Saya fokus ke situ. Ya, jadi kalian tuh goblok. Sofiatul tidak pernah Muslim. Sembarangan. Saya sudah pernah ngomong, selama sperma tidak keluar dari tulang dada saya tidak pernah Muslim. Kapan saya ngomong saya pernah Muslim? Hah? Saya pelayanan di Murtadin, yes. Saya melayani teman-teman ex-Muslim, yes. Saya tidak pernah Muslim. Hati saya ke sana karena Tuhan memanggil saya. Ya? Sembarangan. Kalian itu sukanya gosip. Ya, kalau enggak ngomongin nama Sofiatul enggak bisa tidur kalian. Cocok nih Mak Sofi Tenang, dia nih. sudah mengatakan saya ini orang yang tidak belajar Alkitab. Artinya ya tidak ada murtadinnya Sofiatul. Saya tidak pernah murtadin. Siapa bilang saya pernah masuk Islam? Dasar goblok. Hidup Ya, Mak jadi Sofi. kebohongan mereka itu nanti akan Bu terbuka Sofi keluar itu dari mana ya sendiri. ininya? Apa namanya? Linknya Umi Dini Jadi kali Pak, kebetulan Umi itu, Campa. Iya tahu, tapi yang ya, mana? Ini saya lagi buka Mikan official. Yang Ridara Raiwawa Pak, pengalaman mau Pak hidupnya disebut. dia dimulai dari usia Oh, judulnya 4 apa? tahun yang waktu itu Ridara Raiwawa. bapaknya meninggal Oh, kayak begitu. Jadi tidak ada diceritakan bahwa dia ini dulunya Muslim, nggak ada. Memang sedari kecil dia sudah memang Muka plastik. Saya Kristen itu kadang-kadang orang begini Kak Dani. dewasa, ya. Mohon maaf. Tidak pernah saya mengaku belum Islam, dasar tahu ya. okor. Saya baru mencari identitas dia itu agak menemukan. Bu Sofi, kalau mau counter YouTube-nya ininya dimatiin dulu. Terus baru di counter. Itu saya belum menemukan. Ya, tapi saya rasa udah cukup sekian ya, teman-teman ya. Kalau saya dah. Iya. Berarti memang Muslim itu lagi mencari identitas kita. Ya, dia tadi mengatakan dari MUI ya, dan dia mengatakan dia sudah menemukan titik terangnya. Jadi dia mengecek teman-teman, dia itu lupa ya bahwa mualaf-mualaf yang odong-odong itu dia tidak cek. Ya, si Ahmad Kainama yang ngaku-ngaku lulusan S3, Haifa. Kata Yaya Waloni, ular ya tetap ular. Dan ini ular, dia tetap ular. Ya, teman-teman boleh counter satu-satu, mulai dari siapa tuh. Dan ini selama kita diskusi, kita lihat fan-fan aja ya, orang yang netral ya. Oh, ternyata di belakangnya kita, Pak. Itu daerah tempat dia itu, saya mendapatkan informasi daerah tempat dia itu sarangnya FPI. Hati-hati. Dani, terlalu. Ya, artinya ketika gini Bu Sofi. Silakan teman-teman yang kenal, misalnya kenal Pak Ahmad Kainama, ya, kenal siapa dia, kenal mualaf-mualaf itu, masuk ke sini teman-teman. Ya, yang memang kalian saudaranya, yang kemarin kayak Stephen Indra Wibowo mengaku anak ketua PGI dan sebagainya, silakan masuk ke sini. Silakan Anda yang kenal mereka-mereka ini siapa, masuk ke sini, berikan kesaksian testimoni kalian. Ya, karena kebenaran harus diungkapkan, jangan disembunyikan. Teman-teman Dani ini kalau nggak salah di channelnya Edi saja udah mengaku kok dia pengusung khilafah. Dia bilang kalau dia ada kesempatan dia akan bergabung dengan Taliban. Dia itu udah ngaku. Waduh. Di channelnya Edi jelas-jelas kok dia ngaku kok. Dia bilang kalau dia dikasih kesempatan ada ini dia akan bergabung ke Taliban. Nah, dia mau pengusung khilafah. Jadi Dani udah jelas statusnya siapa. Jadi itu akan semakin terbongkar. Tadi juga si Adiani Adil tadi ya, keceplosan ngomong, dia mengatakan bahwa tidak ada tuh apa tadi kok boleh diulang ininya, tidak ada khilafah atau sampai ditegakkan di Indonesia ini khilafah, bayangin. Jadi ini bukan main-main peperangan kita ya teman-teman ya, 2024 ini. Nasib Indonesia ditentukan di tangan kaum YouTuber ini yang bisa merambah. Dan kemarin kita mendapatkan telepon bahkan dari pelosok Kalimantan, bayangin. Dari pelosok Sulawesi. Jadi internet ini bukan main-main ya.